take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beating up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel, you gotta feel it, feel it, feel it, feel, you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Wow! Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara pembagian rapot ya. Namun mungkin minta waktu sebelumnya sebelum dibagikan rapotnya ada sepatah kata dari ahli parenting kita nanti akan membuka ya bagaimana kita menjadi orang tua yang menyenangkan tentunya ya. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada mama-mama dan ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya ya di sela-sela kesibukannya ya. Pada kesempatan kali ini ya. Mungkin tidak panjang lebar ya, yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Akan langsung ya akan langsung saja diisi oleh kakak kita yang ahli di bidang parenting Bu ya, karena kita juga sebagai guru belum tentu ahli bisa mendidik putra putri kita sendiri karena hari-hari kita harus penuh dengan belajar dan belajar ya. Mungkin pada kesempatannya pada kakak Udar ya, kami persilakan mangga untuk mengisi sepatah kata ya sebelum dibagikan rapot. Mangga Kak. Ini mau dulu ya. Alia dan Biji dibuka ya, benar ya. Baik, udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa bismillahirrahmanirrahim wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli Ini gimana kabarnya Bunda pada pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah baik saja. Jadi goyang TikTok saya sendirian. Saya bundanya biasa ritual kalau ketemu sama saya itu saya selalu tanya gimana kabarnya pada pagi hari ini. Itu jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Tambah satu lagi, iya. Oke. Siap ya. Jadi anak TK dulu sebentar ya. Anak soleh. Gimana kabarnya Bunda pada pagi menjelang siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Iya. Bagus sekali ya Bunda. Belum sarapan. Oh nambah kayaknya. Lanjut ya Bunda. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan Bunda ya. Jadi kalau kita pagi-pagi manyun maka dipastikan bakal manyun sampai
Sore. Jadi kalau kita pagi-pagi berantem sama anak gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi, apalagi kalau suaminya pika sebelum ya, itu langsung curhat. Nah itu emosi kita bisa dipastikan bertahan 12 jam ke depan Bunda ya, dan barangkali saja mungkin jam 12 siang nanti suami kita mau kasih uang 200 juta Bun. Langsung seri ya. Tapi karena ketinggalan kita maju, Bunda akhirnya uangnya itu dikasih lah ke tetang. Makanya coba pagi-pagi itu kita harus tetap ceria Bunda, tetap bahagia. Karena kalau kita maju pagi-pagi maka dipastikan kita tidak akan pernah bahagia seharian. Dan di sini ada terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, ada? Dan terapi emosinya sangat gampang sekali. Ayah Bunda di sini nggak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda. Terapinya gampang sekali. Ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Ya, cuman bukan kayak gini, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Ya, jadi 17 tahun kan Bu? Jadi kemudian ketika kita tepuk tangan, tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 25%. Maka dengan demikian bagi ibu atau ayah di sini yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awet muda. Wah, kan? Jadi lamun ada hoyong hilang kok kalau tenana ya, itu terkena di blowonan Bunda ya. No blowon, blast on. Itu terkena di blowonan Bunda ya, tapi cukup tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa hilang kok kalau tenana ya. Oke, maka dari itu kita coba apakah jadi kenapa? Apa kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu yang meriah. Kan lumayan agak segar-segar ya, tadi agak mendung gitu. Nah itu sedikit Bunda ya untuk terapi emosi. Maka dari demikian saya punya tips bagi Bunda yang suaminya suka marah-marah, itu tepuk tangan saja ya. Bisa makin ngambek ya. Nah, tapi jangan dirapiin bahaya ya. Nah itu sedikit ya untuk terapi emosi kita. Cuman Bunda, hari ini saya tidak akan bahas terkait dengan emosi manusia, karena nanti ada sesi yang lain untuk terkait pembahasan emosi. Karena itu emosi ada beberapa jenis, datangnya emosi itu seperti apa, artinya emosi seperti apa. Cuman mungkin ada istilah inner beauty ya Bunda yang harus kita pahami. Inner beauty itu apa Bunda? Cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi Bunda kalau pengen terlihat cantik itu perlu buuk nadi beureungan, halisna dihideungan, pipina dibulonan ya. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Kenapa? Karena menurut teori kuantum, emosi yang kita keluarkan itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita Bunda. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung emosi yang kita keluarkan. Jadi kalau Bundanya sok baut wae, ngomong batur, hutang taramayar ya. Nah itu biasanya di sini bentuk tubuhnya itu mengerikan. Tapi lamun Bundanya baik hati, suka tersenyum, suka menolong orang, ya suka sedekah, mana sedekahnya? Itu di sininya Bunda kelihatan cantik Bun. Benar. Makanya kenapa kalau jin itu selalu penampakannya itu menyeramkan. Ya, kenapa seperti itu? Karena dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Karena jin kan gelombang ya, tidak kelihatan tapi ada. Begitupun juga emosi kita tidak kelihatan tapi ada. Dan jin ini hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Makanya kenapa penampakannya selalu matanya bolotot, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sender bolong ya. Mantap mau ngomong ke batu teh itu enggak ya, tak ulat ya. Tapi badannya baik hati, suka menolong orang, maka di sininya itu akan kelihatan cantik. Makanya tertelah misalkan ada penampakan putih siga Syahrini misalkan kan nggak ada ya. Selalu penampakannya itu jelek. Nah maka dari demikian, ayo kita sama-sama memperbaiki emosi kita, karena bagaimanapun tidak gitu ya, mengasuh anak itu berkaitan dengan emosi. Karena kalau namanya baperan, emosional, gampang kesinggungan, gampang frustasi, maka ngasuh anaknya juga akan benar ya. Nah, maka emosi dulu yang harus kita tata. Nah, cuman yang selanjutnya saya tidak akan bahas terkait dengan emosi. Hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Apa itu inner child Bunda? Halo, orang tuh sini ngobrol kayak ini tuh di TPU sih. Nah Bunda, inner child itu adalah biasa dikenal dengan luka batin. Wah berat ya.
Jadi luka batin di sini itu Bunda biasanya banyak dari kita yang tumbuh menjadi remaja, dewasa, bahkan menjadi orang tua tanpa pernah sadar bahwa anak kecil di dalam diri kita sedang terluka. Betul nggak? Ya makanya kenapa hari ini ada Bunda yang suka baperan, tadi frustasian, gampang marah, gampang tersinggungan, kemudian suka ngomongin orang lain. Kenapa bisa ada orang yang kayak gitu? Gara-gara ini dia tidak sadar anak kecil yang ada di dalam dirinya itu sedang terluka. Karena banyak hari ini Bunda mungkin melihat ada anak TK atau SD yang tadinya itu dia rajin sholat, rajin ngaji, rajin belajar, solehnya luar biasa. Pas SMP mabok, pas SMP narkoba, banyak gak anak yang kayak gitu? Banyak. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena inner child ini tuh baru bisa kelihatan di usia remaja, di SMP atau SMA. Maka hari ini bisa dipastikan anak SMP atau SMA yang tadinya geng-gengan, kemudian yang mabok-mabokan dan narkoba atau bolos sekolah, itu bisa dipastikan ketika kecilnya dia mendapatkan luka batin atau inner child-nya bermasalah. Dan luka batin ini didapatkan dari apa? Ya udah jelas ya, dari faktor kekerasan, dari faktor bullying. Terutama bullying yang paling parah dilakukan itu ternyata bukan oleh teman Bunda, tapi oleh orang tua. Dengan cara apa? Membanding-bandingkan anak. Cuma di sini yang nggak pernah membandingkan anaknya. Semua? Jadi banyak hari ini yang ketika anak yang lain ke dunia ini selalu dibandingin, oh si kakak mah bodai ya, si adiknya bodas. Bodai teh hidung ya. Ada yang membandingkan apa rambutnya hitam, ini mah si ini mah lurus, ini mah keriting, si ini mah mancung, si ini mah pesek, si ini mah telinganya kayak bapaknya, ini mah kayak mamanya. Nah, yang seperti itu kayak yang ngeri Bunda, tapi efeknya dahsyat. Banyak hari ini orang tua yang membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, ternyata secara tidak sadar orang tua sedang menanam kebencian di dalam hati anak kita. Makanya banyak hari ini kenapa ada terjadi perang saudara berantem antara kakak dan adik yang perebut warisan motor misalkan, atau hari ini banyak anak yang menuntut orang tuanya gara-gara warisan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena tidak sadar orang tua itu menanamkan kebencian di dalam hati anak dengan cara apa? Dengan cara membanding-bandingkan. Makanya stop Bunda membanding-bandingkan anak. Kenapa? Karena anak itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, korban perceraian. Sudah jelas ya, orang korban perceraian otomatis dia akan luka batin, apalagi kondisi COVID hari ini karena faktor ekonomi goyang ya. Jadi banyak yang tidak kuat dan memutuskan untuk berpisah, dan yang jadi korban itu siapa? Anak. Dan efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan, jadi ketika kecil misalkan anaknya memiliki luka batin kemudian tidak tersembuhkan, terus kemudian itu jadi masalah di usia SMP, dan itu ternyata itu akan melahirkan gangguan kejiwaan yang ada di dalam diri orang tua. Kalau orang tuanya sudah gangguan kejiwaan, otomatis ngasuh anaknya juga akan berbahaya Bunda ya, akan orang tuanya aja gangguan kejiwaan. Mas ya, cuman orang tua di sini nggak pernah sadar bahwa dirinya itu memiliki gangguan kejiwaan. Makanya hari ini saya akan bahas apa saja gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua. Yang paling pertama, gangguan kejiwaan yang sering kita ketemui itu adalah paranoid. Wih, gaya ya jadi tahu paranoidnya. Apa itu paranoid Bunda? Halo. Paranoid, nah ketakutan atau biasa dikenal dengan istilah parnoan. Jadi parnoan tapi singkatan tina paranoid. Paranoid itu banyak ketakutan berlebihan Bunda. Banyak orang yang takut makan jengkol, sieun asam urat, makan asin, sieun darah tinggi, beureum sieun teu betah deui. Ada yang kayak gitu? Ada, makanya sampai kalau mau tidur itu pakai obat tidur. Kenapa? Karena saking banyak sekali kekhawatiran di hari besok dan di masa yang akan datang. Dan itu penyakitnya adalah penyakit paranoid. Dan kenapa seseorang bisa memiliki gangguan paranoid? Itu ternyata biasanya ketika kecil anak ini itu diasuh oleh nenek atau kakek yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Cung di sini yang nitipin anaknya. Ayo. Sebentar ya. Ini atas yang siremen ya. Nah itu ya Bunda. Kenapa seperti itu Bunda? Bukan salah nenek atau kakeknya, tapi salah yang nitipinnya. Kenapa? Karena usia 50 tahun ke atas, fisik sama mental itu sudah berkurang, sudah capek Bun. Sudah waktunya istirahat, ini malah dibebani ngasuh anak kecil yang sangat luar biasa, yang dia itu masih belum stimulasi. Akhirnya yang terjadi adalah karena sudah turun fisik dan mentalnya segala mula. Benar nggak?
ulah ke ditu, ulah ke dia, ulah makan dia, ulah makan itu. Akhirnya yang terjadi adalah di masa yang akan datang anak ini akan menjadi anak yang paranoid, banyak ketakutan. Jelas ya. Kemudian yang kedua ada penyakit skizoid. Apa itu skizoid, Bunda? Halo. Kalau skizoid itu, Bunda, biasanya seseorang ini, si penderita memutuskan untuk tidak berhubungan dengan orang lain dan dia memilih hidup sendiri di hutan sama harimau sama ular, 2 hari digigit mati ya, Bunda ya. Dan biasanya orang seperti ini tuh tandanya wajahnya tuh cek orang Sunda teu uyahan. Tahu uyahan? Jadi wajahnya itu lempeng ya, dia nggak bisa mengekspresikan emosinya. Jadi kita nggak bisa tahu dia tuh lagi sedih, lagi bahagia, lagi kecewa, atau lagi punya masalah. Karena bagi dia mau punya masalah, mau bahagia, mau sedih, wajahnya tuh, wajahnya itu datar aja, nggak ada ekspresinya. Kalau kita kan ada ya, kalau nangis gimana, kalau ketawa gimana, gini mah nggak ada. Nah itu adalah orang-orang seperti ini, dia memiliki gangguan kejiwaan namanya itu skizoid. Langsung inget ya si Eta ya. Nah kemudian yang ketiga ada penyakit skizotifal. Kalau penyakit skizotifal itu banyak orang tua yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa sih anak saya itu suka lihat makhluk halus, penampakan atau anak saya itu punya indera keenam, dia itu bisa punya teman hayalan gitu ya. Terlepas dari benar atau tidak dia indigo punya indera keenam atau punya kelebihan, ternyata menurut psikologi orang yang seperti itu dia memiliki penyakit kejiwaan namanya skizotifal. Ya, jadi orang skizotifal itu artinya adalah si orang ini, si penderita, dia merasa punya kelebihan, punya indera keenam. Makanya kalau misalkan ada orang yang bisa menghilang, orang yang bisa ngirim kartel ke perut orang, ya kalau saya bisa ngirim kartel mendingan buka JE ya, praktis hari itu nyampein ke rumah orang. Nah kenapa ada orang-orang yang kayak gitu, terlepas dari benar atau tidak, itu ternyata gangguan kejiwaannya adalah skizotifal. Kemudian yang selanjutnya, Bunda, ada juga penyakit antisosial. Kalau antisosial itu bukan orang yang tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu adalah penyakit yang dimana si penderita itu dia hilangnya hati nurani dan empati. Jadi orang lain mau sedih, mau bahagia, mau sakit, mau apapun dia tidak peduli. Dan cirinya orang yang antisosial itu biasanya cenderung bengis, Bun. Jadi sekali haok, 2 gaplok, 3 cabok, 4 bacok ya. Jadi ada orang kenapa hari ini berani ngebegal orang, berani ngebacokin pisau ke tubuh orang gitu ya. Kenapa ada orang yang sampai sesadis itu? Karena dia memiliki gangguan kejiwaan antisosial. Karena kalau normal mah kejiwaannya kita boro-boro ngadekeun betul, Bundanya megang pisau aja udah nggak kebayang. Ini sampai dikagetkan, kenapa ada yang sampai seperti itu? Gara-gara ini dia memiliki gangguan kejiwaan antisosial. Dan efek besarnya dari antisosial itu biasanya ke psikopat. Kalau perbedaan psikopat sama antisosial, perbedaannya itu kalau antisosial mah kelihatan bengis, kalau psikopat mah enggak. Biasanya orangnya itu, kalau psikopat mah ramah, suka menolong orang, baik hati, rajin tersenyum, di belakang koleksi kepala orang. Ada kayak gitu? Ada. Dan itu gangguan kejiwaannya psikopat. Dan kemudian yang selanjutnya ada gangguan yang sering ada di ibu-ibu terutama ya, ini itu gangguan kejiwaan histrionik. Kalau histrionik itu biasanya si penderita itu cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Nah, sahada ya, kamu anu ngangin tas teh sok berelakan ya. Kamu nangin behel teh emas gitu ya, sekali seuri dicering gitu ya. Nah, atau ngangin emas dari tangan terpenuh gitu ya. Nah, kalau orang-orang seperti itu ternyata dia memiliki gangguan kejiwaan histrionik yang dimana si penderita itu cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Dan biasanya tandanya itu kalau berpenampilan ingin serasi, dari kerudung sampai sepatu sama hidung-hidung gitu ya, bodas-bodas, ping-ping gitu semuanya. Aduh, habis pisan gitu ya. Makanya Bunda, berpenampilan yang menarik menurut teori kuantum yang paling bagus buat emosi itu bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama, tapi yang dikombinasi 3 warna sekaligus. Contohnya kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink ya. Sama disenserikan. Pakai teh. Kita mah ngabadut. Jadi saya tuh nama sedikit, tapi yang jelas 3 warna dikombinasi sekaligus itu sangat bermanfaat sekali buat kestabilan emosi kita. Ya.
Makanya ibu-ibu nih soalnya sok kita pantas ibu-ibu mah ya hidung nggak kayak gitu ya. Nah itu sangat tidak bagus buat emosi. Kemudian yang selanjutnya ada narsistik. Nah kalau narsistik ini bukan gangguan kejiwaan anu sok tiktokan bunda, bukan anu sok selfie, tapi narsistik di sini itu di mana si penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Ada? Halo. Jadi dia menganggap bahwa lamun mainnya pengen sama Siti karena Siti mah langsing main ke bawah dan langsing. Atau sama Ciro karena Ciro mah beunghar sawahna lega main ke bawah dan beunghar. Ada yang kayak gitu bunda. Jadi si penderita dia merasa bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya, hanya beberapa orang saja. Dan maka dia ditandai dengan biasanya geng-gengan. Nah, sosan ngaliwat di Siti wae. Dia mulai lewat tuh yang si eta we mung jenuh lain. Nah itu yang paling bahaya bunda, karena gangguan kejiwaan itu narsistik. Makanya tidak ada boleh ada geng A kelas A, geng kelas B ya semuanya satu ya kita satu sekolah ya, satu TK ya udah nggak ada lagi geng kelas A kelas B karena kemarin ada yang kelas TK di sini kalau nggak salah TK tawuran bunda. Yang ujung berung itu informasi dari teman saya. Apa yang udah TK ya lompat lagi sih rumah. Nah, sambil membawa batu ya, udah kebayang lucu gitu ya. Nah, kenapa bisa ada yang sampai seperti itu gitu ya? Karena mungkin orang tuanya mengidap gangguan narsistik, dia geng-gengan, akhirnya dipengaruhi anaknya, jadi akhirnya terjadilah hal kayak gitu. Jelas sampai sini? Nah, kemudian yang selanjutnya ada apioden. Kalau apioden itu biasanya si penderita itu rela meninggalkan suami, anak, dan keluarganya hanya demi pacarnya. Wow, ini mengerikan ya, soalnya banyak diderita oleh ibu-ibu. Soalnya ibu-ibu tuh kalau ada yang lebih nyaman gitu ya, lebih bisa menjamin, ya kadang rela meninggalkan suaminya, anaknya, atau keluarganya hanya demi pacarnya. Nah, jadi nggak ulang gitu bisa habis. Nah itu namanya gangguan kejiwaannya adalah apioden. Dan yang terakhir ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya, tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Jadi dia merasa egois, merasa bisa berdiri di kaki sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dan biasanya bahayanya orang seperti ini itu selalu menjadikan dendam sebagai landasan dia sukses. Dendam misalkan entah itu sama orang tuanya, sama saudaranya, atau sama orang yang pernah merendahkannya. Dan itu sangat tidak diperbolehkan bunda, karena kalau bunda iya sukses gara-gara pernah disakiti oleh orang lain, saya yakin bunda tidak akan pernah bahagia. Ya, makanya itu gangguan kejiwaannya adalah dependent. Dan yang terakhir ini yang paling berbahaya bunda, karena penyakitnya itu adalah penyakit obsesif kompulsif. Obsesif kompulsif itu adalah orang yang perfeksionis, yang dimana dia itu merasa apa yang dia rencanakan harus terjadi. Sedangkan hidup itu gak bisa kayak gitu bunda ya, 2 tambah 2 bisa jadi 1, bisa jadi 4, bisa jadi 3, bisa jadi 5. Tidak semua yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Dan orang-orang yang perfeksionis itu jika ada rencana yang tidak terjadi, biasanya orang seperti ini tuh rela mengakhiri hidupnya. Banyak kemarin kayaknya kasus-kasus bunuh diri, banyak kasus-kasus ya sampai yang tragis itu terakhir ada yang bunuh diri sampai live di Facebook gitu ya. Kenapa banyak orang yang nekat kayak gitu? Bahkan teman saya sendiri itu baru nikah 2 minggu bunda, dia langsung gantung diri di kamarnya. Pengantin baru belum punya anak. Kenapa bisa ada yang sampai rela nekat mengakhiri hidupnya seperti itu? Gara-gara mungkin yang dia pikirkan kalau setelah menikah itu bahagia gitu, kayak di India, kayak di Korea, tak apa lah mengeluh asing tuh biasa ya. Ya seorang perempuan stres gitu ya, maka ada yang demikian akhirnya nggak kuat 2 minggu. Nekat mengakhiri hidup. Dan itulah banyak sekali kasus-kasus terjadi bunuh diri itu gara-gara dia memiliki penyakit obsesif kompulsif atau penyakit perfeksionis. Jelas sampai sini bunda? Dan bagaimana Pak cara penanganannya supaya bunda sembuh dari misalkan kalau terjadi nih anak bunda korban kekerasan, korban bullying, korban perceraian, terus kemudian bundanya misalkan tadi yang saya sebutkan merasa punya penyakit gangguan kejiwaan, apa yang harus kita lakukan supaya sembuh dari itu semua? Yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah bonding dengan diri sendiri. Bonding itu adalah berbicara dengan diri kita versi anak-anak. Jadi bunda silakan luangkan waktu 1 hari di rumah tanpa anak-anak, tanpa suami. Tapi me time, jadi me time sanes kabor mah sanes apa ya bunda? Kasalon. Sanes tapi di rumah sendiri nyeusehan maksudnya teh. Tong nyeusehan. Oke, jadi anak-anak dari yang paling kecil sampai yang paling besar disuruh dibawa sama suaminya jalan-jalan, tapi tong kita kawin deui ya oman. Suamina bahaya.
Sambil jalan-jalan aja, bundanya di rumah sendiri sambil nyutekan banget sama nonton Korea dan India. Itu penting 1 minggu sekali. Kenapa? Karena di sana lah waktunya bunda me time dan bonding dengan diri sendiri. Susahnya hesenya, dan susahnya kumaha. Harus ada suami. Harus ada suami. Dan udah silakan itu bicara dengan diri sendiri versi anak-anak dan berdamai dengan diri sendiri. Jadi misalkan kalau bunda bisa dipanggil Icil, ya Icil kamu sudah besar, sudah gede, sudah punya anak, maafkanlah orang-orang yang pernah menyakitimu di masa yang lalu. Cukup segitu aja. Dan itu ternyata dengan bonding, dengan bunda berdamai dengan diri sendiri, itu bisa menyembuhkan luka batin yang ada di dalam diri bunda. Jelas ya sampai sini? Nah, karena tadi kita tidak boleh menjadikan dasar kesakitan diri kita di masa yang lalu untuk kesuksesan di masa yang akan datang. Karena kalaupun iya kita sukses di masa yang akan datang, kita tidak akan pernah bahagia. Makanya berdamai dengan diri sendiri itu adalah jalan terbaik. Kemudian kedua, untuk supaya sembuh bunda dari penyakit gangguan kejiwaan itu adalah seorang perempuan itu wajib dalam baik sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu ketemu teman lama. Seneng nggak kalau ada yang lihat? Nggak boleh sama suami. Nah itulah ya, makanya kenapa lama dia suami. Benar, nggak boleh bisa di ABK. Nah, tahu ketemu mantan atau bahaya ya benar. Ketemu teman lama, misalkan ya teman kita yang di SMP, SMA atau teman kuliah, itu wajib bunda. Kenapa? Karena itu bisa menjaga kewarasan dari seorang istri. Karena lama kenal sih seorang istri itu jumlah jamu dulu, jubras iblis gitu ya. Padahal tadi sudah beres jatah, hampir kena maju. Nah itu belum ketemu teman lamanya. Tapi sanes mantan ya kadek budaya bahaya. Kadek apalagi potongan kayaknya. Potongan tahu potongan mantan suami ya potongan. Nah itu ya jelas bunda sampai sini. Dan yang terakhir hari ini tuh bunda banyak sekali anak-anak itu yang taat karena takut bukan taat karena cinta. Akhirnya banyak hari ini anak-anak yang lebih mencintai handphone bapaknya dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri bunda. Makanya kalau ayahnya paling pertama pulang dari kerjaan yang paling pertama dibawa apanya? Apanya? HP-nya, dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Kenapa seperti itu? Karena kemarin di Tasik ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek bunda punya 8 anak, anaknya balalehan, punya rumah dan mobilnya banyak-banyak bunda. Tapi terjadi apa? Si kakek-kakek dan nenek-nenek itu meninggal tanpa pengetahuan siapapun. Padahal punya 8 anak. Banyak punya 8 anak, balalehan, punya mobil kabin, tapi tidak pernah tahu orang tuanya kelaparan, tidak pernah tahu orang tuanya sakit-sakitan, tidak pernah tahu orang tuanya kesepian. Padahal punya 8 anak balalehan kabin. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini anak-anak hari ini tuh lebih banyak anak-anak yang lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Banyak hari ini anak-anak yang kecil lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Betul nggak sama? Dan hati-hati bunda ya, saya yakin bunda di sini tidak akan ada pernah anak orang tua yang ngasih video porno ke anaknya, kan nggak ada. Yang paling pertama diberikan ke anak kecil itu paling lagu-lagu Islami, belajar, hewan-hewan dan lain-lainnya. Tapi kenapa ketika hari ini menurut Google Trends, bunda Google Trends itu dia menghimpun semua pencarian yang ada di Google sama di YouTube, 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu adalah pornografi. Berarti kalau anak kita yang SMP, SMA mereka minta HP untuk belajar, bohong atau benar bunda? Bohong atau benar bunda? Kalau benar, kenapa yang trending nggak kimia? Kenapa yang trending itu nggak fisika? Kenapa yang trending itu nggak bahasa Inggris? Tapi malah yang trending 2 tertinggi yang sering dicari oleh orang Indonesia itu pornografi. Halo. Nah, makanya hati-hati nih bunda dengan memberikan handphone ke anak. Pak, sudah kumaha gaptek dari zaman ayeuna mah zaman emang bunda kita dulu main HP itu ketika kecil kan enggak. Apakah hari ini jadi gaptek? Kan enggak juga, buktinya pakai datang beli bunda ayo cewek deh suami bayaran pakai mereka liur itu tuh datangin lawan deh bis daster mah bis senok bisa buktinya kan enggak gaptek. Maka dengan demikian stoplah memberikan handphone ke anak bunda, karena hari ini banyak anak-anak yang lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri bunda. Dan akhirnya yang terjadi adalah banyak anak-anak itu yang taat karena takut, bukan taat karena cinta bunda. Kalau anak sudah taat karena cinta, karena takut, akhirnya yang terjadi adalah banyak orang tua yang nanya, Pak udah kenapa sih anak saya susah sekolah, susah makan, susah belajar, susah disuruh dan yang lainnya nggak nurut karena ini. Padahal kalau Nabi
Ibrahim, Bunda, ada cerita dari Nabi Ibrahim waktu itu dia jarang pulang, pas pulang minta leher ke Nabi Ismail, dan apa responnya Bunda Nabi Ismail? Halo. Dia Nabi Ismail merelakan lehernya dengan sukarela tanpa perlawanan, dengan ikhlas. Ya ayah, kalau memang itu perintah Tuhan maka lakukanlah. Sedangkan hari ini Bunda kalau diminta leher sama orang tuanya mau dikasih kan? Nanti laporan polisi ya Bunda. Nah kenapa bisa ada anak sampai ke semenurut ini gitu ya Bunda, ke orang tuanya bahkan diminta leher dikasih? Karena ini Nabi Ismail itu taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Sedangkan kebanyakan hari ini anak-anak itu taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Akhirnya dosa, ngelawan, amek-amekan dan yang lain-lainnya. Nah makanya dari demikian tipsnya Pak, bagaimana supaya numbuhin cinta di dalam hati anak? Sederhana Bunda, anak itu cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu bukan diberi jajan wae, bukan dikasih HP wae Bunda, bukan disuruh main wae sama temennya, bukan itu. Tapi cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu dengan cara skin hanger. Apa itu skin hanger? Skin teh glowing, Bunda ngerti gantungan baju? Jadi glowingnya gantungan baju. Bukan itu ya Bunda, tapi skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit bukan. Dan ini ada ceritanya, kemarin ada seorang anak SMP dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, terbukti si anak ini ngedari narkoba. Ya, kemudian diceklah urinnya, air pipisnya, ternyata anak ini terbukti tidak mengkonsumsi narkoba sedikit pun. Ya, kemudian yang kedua diceklah silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak orang kaya, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut bapaknya dia itu selalu dikasih keinginannya apapun itu. Terus lantasan buat apa dong anak ini ngedari narkoba? Halo, nggak tahu. Buat uang kan ayahnya kaya raya Bunda. Terus kemudian dikonsumsi kan tadi tidak. Terus buat apa dia ngedari narkoba? Cari perhatian atau cari pahala? Dan ternyata Bunda yang dulu ngedari narkobanya itu adalah om-om orang Australia, yang dimana menurut keterangannya itu dia parenting dulu 3 bulan supaya bisa merangkul anak-anak yang galau. Sedangkan kita pengen anak kita sukses, pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi pinter, pengen anak kita nurut. Parenting sama bulan sakit. Halo. Tapi lamun ayam sekolah itu ayam nonton. Nah, orang Australia ini sampai parenting 3 bulan dengan tujuan bisa merangkul anak-anak yang galau supaya bisa dimanfaatin dengan dari narkoba. Sedangkan kita pengen anak kita sukses soleh-soleha, pas parenting nggak ada akan bikin yang istilahnya. Nah makanya dengan demikian Bunda, inilah PR kita menjadi orang tua ya. Dan yang selanjutnya, karena kami bingung pada waktu itu apa yang harus dilakukan sama anak ini, karena tadi buat uang enggak, dikonsumsi enggak, akhirnya kami ketemukanlah si anak ini tuh Bunda sama kami ketemukanlah si anak ini tuh sama si om orang Australia di sebuah mall. Kami pantau Bunda dari jauh. Ternyata pertama yang dilakukan oleh orang Australia ke anak ini itu adalah dengan yang paling pertama menepuk pundak anak ini 3 kali. 1, 2, 3. Yang kedua dia nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Terus responnya apa Bunda? Setelah itu sangat luar biasa, ajaib Bunda ya. Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian meluk omnya dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, saya kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua? Dan apa yang terjadi sama kita hari ini Bunda? Kalau anaknya pulang sekolah, apa yang pertama ditanyakan? Halo, PR mana PR? Tadi nama sekolah kalian. Nah yang paling tertara itu orang tua sekarang yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah kan launching. Tupperware mama mana? Dulu kita lain Tupperware. Ya dulu kita cilinan misalkan di rumah ya. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita itu adalah, saya kamu bahagia nggak hari ini? Masalah tadi dia PR sekolah belajar apa dan yang tutur oke. Paham? Asalkan ini, saya kamu bahagia nggak hari ini? Dan kabayang kalau suami Bunda hari ini ngojek, kepanasan, kehujanan, keanginan, sampai mual-mual, pusing di jalan, dia agak makan karena puasa demi membawa sedikit uang dan makanan supaya lihat anak dan istrinya bahagia. Tiba-tiba di rumah Bunda, apa yang pertama ditanyakan oleh istri ketika suami pulang kerja? Menang sabar, pengalaman. Nah, wajar tuh Bunda lagunya, Bo? Wajar sekali, dia kan
lapar bunda, pusing, keanginan, kehujanan, pulang-pulang bukan ditanya saya nggak mau bahagia, ini malah pendapatan tukang kancing lagi di rumah, wajar tuh pulang-pulang, wajar. Makanya di sini hal yang harus kita biasakan ketika suami kita pulang kerja itu tanya, saya nggak mau bahagia nggak hari ini? Paling ya dicatat karena bunda panas datara gitu anak-anak ya. Makanya sok biasakan ya, karena itu teh adalah teknik skin hanger yang dimana itu bisa membuat seseorang itu percaya terhadap kita, seorang itu bisa nyaman dengan kita. Padahal katanya cuma sederhana tapi susah, bener kan? Kita aja praktekin sama suaminya nanti pulang ke rumah, tadi bisa sendirian. Dan itu luar biasa efeknya bunda. Dan tepukan pundak itu bukan teknik hipnotis bun, saya ahli hipnoterapi, tidak ada teknik menepuk pundak orang. Kenapa? Karena pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi ketika seseorang diusap pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Maka ketika dia sudah nyaman dan percaya, apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Cobaan. Nah makanya bunda, titik skin hanger yang paling bagus buat anak kita itu adalah bunda, untuk anak laki-laki di telapak tangan, pundak, punggung. Itu untuk anak laki-laki. Untuk anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya, saya mau diulangi maaf. Nah kemudian yang menyekin hanger yang paling bagus itu bukan ibu-ibu, bukannya mak-mak gitu ya bunda, tapi ayahnya. Kenapa ayah? Karena yang wajib mengasuh anak itu adalah ayah bunda, bukan ibunya. Betul. Kenapa? Kenapa seperti itu bunda? Karena 100% anak ketika lahir ke dunia ini di bawah 7 tahun mereka menggunakan emosi. Setuju nggak bunda? Makanya kenapa ketika mereka lahir ke dunia ini yang paling pertama minta jajan atau nangis? Nangis, langsung minta jajan kan? Langsung minta mandi, karena misalkan langsung mandi ke jamban kan enggak. Jadi yang paling pertama dia lakukan apa? Nangis. Nangis itu berhubungan dengan apa? Emosi. Maka 100% anak-anak di bawah 7 tahun itu menggunakan emosi. Makanya wajar bun, namun anak bunda teh lainnya lamun aya koyong ya, lamun pengen jajan itu pengen pok tolong, lamun marah teh banting barang dan yang lainnya. Kenapa? Karena mereka masih menggunakan emosi. Dan sedangkan perempuan fitrahnya itu ibu-ibu 80% pakai emosi. Contohnya misalkan bunda ayeuna jalan-jalan ke pasar Tumpat, di pasar Tumpat yang ninggalin mobil gede, terus nangis kan anak-anak kan ngegoleng-golelan dulu karena nangis dipanggilikeun. Tapi karena itu di rumah, tekok lama dipatahkeun ban mobilna. Kira-kira kumaha? Kiamat saya yakin bunda ya kalau ibu awas yang mau panggilikeun deh gitu kan. Itu sama ibu-ibu, tapi lamun bapak-bapak karena dia 80% pakai logika, dia ambil dilem lagi jalan lagi. Nah makanya bunda, yang wajib mengasuh anak itu di bawah 7 tahun itu adalah ayahnya, karena ayah itu bisa menumbuhkan logika, kemampuan membedakan mana baik mana buruk. Di skin hanger yang terbaik buat anak itu adalah dilakukan oleh ayahnya, bukan ibunya. Jelas sampai sini? Halo. Nggak dulu nggak bisa dituduh ya. Nah itulah bunda ya, salah satu tips bagaimana menumbuhkan anak kita menjadi anak yang taat karena cinta, bukan taat karena takut. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan cinta itu akan segala mudah ya, dibanding dengan bunda yang melakukan segala sesuatunya dengan emosi. Yang terakhir bagi anak bunda yang suka emosional itu bunda sederhana tipsnya bunda ya, tong seeuting tuang daging banyakin kangkung supaya lulus tunduh ya bunda. Karena saya tidak tahu korelasinya kangkung sama tunduh, tapi yang jelas warna hijau itu bisa menenangkan. Karena warna hijau itu warna ketenangan yang ada di dada, itu bisa menenangkan jantung dan paru-paru. Makanya anak yang sering diberikan hijau-hijauan biasanya karakternya lebih tenang, karena makanan itu berpengaruh terhadap karakter. Nabi pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau kita pengen anak kita itu baik, maka makanannya dulu yang harus diperhatikan. Namun anak bunda sering makan makanan hak anak yatim sama yatim piatu, makanya wajar lamun gedegong, wajar lamun punya karakter-karakter yang aneh-aneh. Ya, kenapa? Karena harta yang dihasilkan oleh bunda sama suami itu ada 2,5% hak fakir miskin sama yatim piatu. Sok disalurkan karena 2,5% ini halus ya bunda. Kenapa? Karena bunda cuma 2.500, tina 100.000, tina 1 juta cuma 25.000, bakal miskin malah nambahan bunda ya. Dan kalau itu dimakan bukan jadi daging, malah jadi miom, jadi pista, jadi anaknya tadi bedegong dan yang lain-lainnya. Makanya kalau makan itu berpengaruh terhadap karakter anak kita.
jaga perut mereka dari makanan yang tidak halal. Yang kedua, banyakin yang hijau-hijauan karena faktor anak emosi sama aktif itu cuma dua, gula sama tepung. Susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Makan sama saya semua itu ya, sukanya ya. Anak-anak sekarang makanannya itu, makanya wajar kalau emosional. Makanya tolong yang bunda orang Sunda terkenal lulus lihat karena itu sok makanlah halal ya. Dan anak-anak juga sama, terlalu banyak mengkonsumsi gula sama tepung itu bisa membuat karakter anak emosi. Jelas sampai sini bunda? Paling itu saja sih yang bisa saya sampaikan bunda karena waktunya sudah lewat setengah jam ya. Bagi bunda yang ingin melihat tayangan hari ini itu bisa dilihat di YouTube saya di Kodar TV, kemudian di Instagram saya di Kodar TV juga. Nanti bunda masuk YouTube saya ya. Jangan lupa di subscribe, di follow, di komen ya YouTube-nya karena nanti mungkin bunda takutnya lupa akan yang saya sampaikan. Tidak ada yang ditanyakan kan?